Sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan membahas satu tema yang saat ini sampai viral guys. Selain itu Mak Lambe Turah juga bahas ini guys. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa ada beberapa lagu anak-anak yang memang dibuat itu untuk menghancurkan Islam, tapi yang jadi kambing hitam Kristen guys. Ini yang saya agak-agak lucu. Apa hubungannya sama Kristen? Tapi kita langsung aja cek videonya. Berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Nah, kalau dibilang mengenai teori Darwin nih guys, itu sebenarnya teori juga bertentangan dengan ajaran Kristen. Maksud saya gini, memang Ustadz Zainal Abidin ini tidak mengatakan bahwa teori Darwin itu dimasukin ke Indonesia ini oleh orang Kristen, enggak. Tapi jangan sampai teman-teman salah paham, dipikirnya teori Darwin itu adalah teori yang dimiliki oleh Kristen demi ideologi Kristen. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Ustadz Zainal Abidin ini mengatakan begitu. Tapi maksud saya adalah di Kristen, teori Darwin juga bertentangan guys. Sebab dalam Kristen adalah Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Manusia itu langsung diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, bukan berasal dari monyet ataupun kera seperti teori Darwin. Jadi sebenarnya teori ini bertentangan tidak hanya dengan Islam, tetapi juga bertentangan dengan Kristen. Jelas ya sampai sini. Tetapi dua hal yang berikutnya yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin ini jelas-jelas menjadikan Kristen kambing hitam. Seakan-akan lagu itu dipakai untuk menghancurkan Islam. Mari kita akan lanjutkan nonton videonya. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Nah kita lihat ya, kalau menurut saya sih ini ustadz yang udah kehabisan bahan guys. Kenapa? Karena dikatakan di situ bagaimana anak kecil diajarin balonku ada 5. Terus yang meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Hatiku sangat kacau. Ku. Yang kacau aku. Terus apa hubungannya? Kalau balon hijaunya meletus, terus dikatakan bagaimana Islam ini bikin kacau saja. Nggak ada hubungannya sama sekali guys. Ini hanya ustadz yang kehabisan bahan. Tapi mungkin kalau lagunya begini lain cerita kali ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau dor. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Jadinya rohani kali ini lagu ya. Nah kalau itu versi balonku ada 5 tapi nada-nadanya kayak Arab-Arab gitu guys. Oke, kita dengarkan selanjutnya dari video ini. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya.
Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dicinta, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Dan yang ini yang paling tidak masuk akal, apa mau naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri, kanan, dibilang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini aduh sorry, bukan maksudnya bagaimana, tapi ini memang benar-benar lucu guys. Nggak ada hubungannya sama sekali antara lagu ini dengan yang begini. Apalagi kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara dan dihubungkan sama Natal. Ini benar-benar mengada-ada, nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya kenapa sih ini kok dijadikan alat untuk akhirnya orang itu nanti membenci Kristen? Karena Kristen katanya membenci Islam. Ini kan hanya penggambing hitamkan saja. Gini guys, sekali lagi ya saya katakan bahwa tidak ada hubungannya antara Balon Kuada 5 dengan Islam bikin kacau. Saya rasa nggak ada sama sekali. Yang kedua, nggak ada hubungannya naik-naik ke puncak gunung itu sama pohon Natal sama begini, tanda begini, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan kalau ini dihubung-hubungkan dan Kristen jadi kambing hitam, ini hanyalah ustadz yang udah kehabisan bahan. Maaf dengan sangat karena saya hanya meluruskan apa yang dikatakan ustadz ini. Jangan sampai teman-teman semua berpikir bahwa dalam Kristen itu diajarkan untuk membenci Islam. Dan saya rasa orang Islam sendiri, orang Muslim sendiri tidak setuju dengan pendapat ustadz ini.